Halo teman-teman Goes, apa kabar? Salam kenal dari kami, dari Goes Taiwan, from hobby to healthy and to be happy. Nama saya Agung Sunarto. Dan saya nggak sendirian, hari ini bersama dengan partner dari Goes Taiwan, yaitu, silakan Pak. Ya, saya Immanuel Amran Purwata. Selamat malam dan selamat ketemu di acara Goes Taiwan, from hobby to healthy and to be happy. Nah, jadi hari ini kita akan sharing tentang Goes Taiwan. Apa saja, kita akan mulai dari perkenalan, visi dan misi kita. Kenapa Goes di Taiwan? Kemudian ada event yang akan diselenggarakan di bulan Desember, namanya adalah Semen Event atau Shimen Event. Kemudian di yang kelima kita akan yuk Goes, kemudian kita akan masuk ke sesi sharing dan juga Q&A. Langsung aja kita perkenalkan diri, tadi sudah sedikit perkenalan, nama saya Antonio Sunarto, biasanya dipanggil dengan Agung. Dan mitra dari Goes Taiwan ini adalah sebenarnya dua orang, yaitu adalah Pak Immanuel Amran, bisa dipanggil dengan Pak Im. Kita ini kenalnya di ini ya Pak ya, mulai dekat itu karena apa nih Pak? Karena Goes sepeda Pak ya? Iya, karena gue sepeda sebenarnya. Jadi itu di tahun 2023 ini kita mulai lebih dekat. Kita kenal udah lama, cuman emang tapi kita ini lebih dekatnya tuh gara-gara Goes, gara-gara sepeda gitu loh. Nah, sampai hari ini sekarang bulan Oktober ya Pak ya. Berarti udah berapa bulan nih Pak Im Goes? Saya itu kan yang kenalin Goes itu kan sebenarnya Pak Agung nih yang ngajak nih bulan 2. Pak Agung intens datang ke rumah lalu ngajak Goes nih. Ya, karena memang saya ada kebutuhan juga ya. Maksudnya saya pengen sehat karena ada diabetes ya. Jadi ya udah diajak sama Pak Agung hal yang istilahnya sesuatu yang positif, kenapa enggak gitu kan. Nah, dari sejak bulan 2 itu saya mulai Goes bareng Pak Agung lah itu. Oke. Jadi sebenarnya siapa bilang orang yang punya masalah dengan diabetes boleh nggak sepeda? Ini udah ada saksi hidupnya nih, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman Goes, bahwa siapapun itu yang penting punya niat ataupun juga dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan ataupun dalam sakit sebenarnya juga bisa melakukan aktivitas olahraga. Ini udah terbukti ini. Pak ini luar biasa banget Bapak Ibu sekalian. Kalau makin kenal pasti akan tahu ya bagaimana pengalaman Goesnya itu benar-benar dipaksain nggak sih Pak sebetulnya? Sebenarnya Pak Agung paksa saya sih. Oh gitu. Memang harus sedikit dipaksa memang. Iya, harus sedikit paksa ya, baru bisa kena ya. Ya. Dan Tapi itu sekarang udah saya ingat momen pertama Pak Agung ngajak itu langsung nanjaknya itu kira-kira berapa persen tuh ya? 7-8%. 8% ya. Oh, itu benar-benar dengan pesan pokoknya jangan putus, Jangan berhenti. gayung aja pokoknya gitu. Dan itu pengalaman tidak terlupakan itu. Iya, benar-benar seru banget ya. Oke, kita akan masuk dengan visi dan misi kita. Jadi kita punya visi ada 2 sebetulnya, work fun and play fun. Jadi setiap acara ataupun juga event yang kita ajak para goeser datang ke Taiwan itu, kita ingin memberikan kesan yang pokoknya ya sambil bermain, sambil bekerja dan sambil bareng. Pokoknya make it fun. Dan satu lagi yaitu adalah misinya adalah from hobby to healthy and to be happy. Dan ini terbukti dari saya sendiri juga. Tadi Pak Im bilang dari segi mungkin dulu karena ada masalah dengan kesehatan, tapi punya hobi sepeda itu memang udah ada ya Pak Im ya, dari dulu ya? Sejak kecil memang saya suka sepeda. Suka bersepeda gitu Ya loh. dulunya sepeda BMX lah ya, masa kecil. Lalu Jadi, setelah usia gini kan berpikir ya cari yang safety, yang aman, dan itu lebih lebih benar-benar intens olahraganya kan itu ya road bike. iya bisa dengan jangka panjang gitu ya. Jadi Ya. kita punya slogan from hobby to healthy itu terbukti. Dan yang paling terbukti lagi setelah kita lakukan kebiasaan ini dengan baik, dengan nyaman, kita akan secara tidak langsung akan merasa sebuah kebahagiaan dan to be happy. Jadi ini terbukti sekali. Nah, kami di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengajak para goeser dari Indonesia untuk datang goes ke Taiwan. Jadi tujuan utamanya adalah goes di Taiwan. Lalu kenapa goes di Taiwan? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk di tahun 2024 kita punya target ya bisa mengajak kurang lebih 1.000 goeser dari Indonesia untuk menikmati indahnya, nyamannya, dan amannya goes di Taiwan. Oke, lalu pertanyaannya, kenapa goes di Taiwan? Yang pertama, kalau kita dari segi kenyamanan ya, sebenarnya cuaca di Taiwan itu tidak ada saljunya.
Jadi musim dingin pun saudara-saudara goeser bisa goes di Taiwan tanpa harus khawatir tentang salju. Kecuali kalau ke gunung yang tinggi ya. Terus yang kedua, jalan aspalnya seperti Bapak Ibu sekalian lihat, di jalan aspal itu benar-benar rata. Ini kita berdua ini saksi hidup ya Pak ya. Iya, jarang ada lubang, itu pun kalau apa namanya, lagi perbaiki jalan aja itu berlubang ya. Baru, ya. Dan itu biasanya ada peringatan, ada semacam Iya. tanda. Jadi nggak usah khawatir tiba-tiba ada tikungan, loh kok ada lubang besar gitu. Itu jarang sekali terjadi ya. Terus yang ketiga, kenyamanan yang paling kita bisa nikmati adalah di Taiwan kita sulit yang namanya kelaparan dan kehausan. Kenapa? Karena convenience store-nya tuh banyak sekali. Bayangin ya, ini pulau Taiwan, kurang lebih panjangnya kurang lebih 500 sampai 600 km panjangnya. Oke, lebarnya kurang lebih 200 sampai 300. Seperti pisang bentuknya. Terdapat 13.000 convenience store. Jadi jalan ini tuh di Taiwan tuh boleh dibilang mungkin surganya convenience store. Di mana-mana convenience store, mau 7-Eleven, Family Mart, oke, High Life, semuanya udah ada. Jadi nggak usah khawatir, oke? Kemudian bahasa yang digunakan di Taiwan juga sangat mudah. Ada bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Hakka, ataupun juga bahasa Inggris, itu juga bisa digunakan. Bahasa Indonesia nggak usah khawatir, karena di Taiwan ada satu komunitas namanya adalah ICT, Indonesian Cyclist in Taiwan. Jadi kalau punya masalah, kami dari teman-teman dari ICT bersedia kok menemani dan juga goes bersama dengan teman-teman Indonesia yang datang ke Taiwan. Nggak usah khawatir ya. Kemudian dari segi keamanan, oke, perjalanan selama di Taiwan ini katanya Pak Im di Taiwan itu polisi banyak ya Pak? Oh, polisi sih jarang ada Jarang ya, kelihatan ya? jarang kelihatan ya, tapi aman. Iya. Masyarakatnya sangat welcome dengan pendatang, dengan turis, dan apalagi melihat kita olahraga ya. Mereka senang sekali melihat kalau kita bersepeda. Betul. Dan mereka welcome, mereka sangat membantu kalau kita ada masalah. Seperti pengalaman beberapa teman yang pernah pecah ban pun itu di depan, persis di depan itu ya. Di depan pabrik. Depan pabriknya itu sampai diantar, sampai ditemenin tuh. Betul. Itu testimoninya tuh. Iya, sampai dibantu loh itu loh. Bahkan pemilik pabrik pun menanya kepada teman kita ini orang Indonesia, mau dianterin ke rumah nggak? Atau mau dianterin ke asrama nggak? Oh nggak usah. Kita ada kok teman-teman yang lain nyusul gitu loh. Wah luar biasa banget pokoknya. Jadi perjalanan di Taiwan itu benar-benar aman sekali. Oke. Yang kedua, keselamatan itu terjamin. Maksudnya apa di sini? Keselamatan terjamin karena adanya asuransi kecelakaan. Jadi baik Anda di Taiwan pada saat bekerja, pada saat berjalan atau bersepeda di Taiwan, itu akan tercover oleh asuransi nasional. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Kemudian di sini tingkat kejahatannya sangat-sangat rendah. Anda bisa bayangkan kalau payung ditaruh di convenience store, 1 minggu Anda ketinggalan di sana, payungnya masih ada. Benar ya Pak Im ya? Benar. Karena kamera di mana-mana, dan iya. di sini juga kalau misalnya orang ada kasus hukum, misalnya dia mencuri, itu di KTP-nya tuh dikasih ada informasinya. Ada catatannya gitu loh. Ada catatannya kalau dia bekerja, dia tuh udah malu-malu sendiri, wah saya dimakan pencuri gitu ya. Nah itu membuat ya mereka juga memang sudah budayanya ya, maksudnya mereka negara maju dan mereka secara ekonomi bagus dan mereka tidak mau melakukan kejahatan lah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Baik. Nah, terus kemudian tentu aja sepeda pun kalau misalkan kita masuk ke convenience store nggak usah khawatir, taruh aja di depan sepedanya. Itu tidak akan hilang ya. Sampai hari ini sih ya ada kasus kehilangan sepeda, tapi itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat sedikit. Jadi nggak usah khawatir, sepeda yang Anda bawa dari Indonesia datang ke Taiwan, apabila kebetulan ikut dalam berbagai macam event di Taiwan, ketemu convenience store, sepedanya taruh di sana saja. Tetapi saya sarankan tetap misalkan barang-barang berharga, misalkan mungkin Anda punya kamera GoPro ataupun juga mungkin dompet ya, itu tetap harus dibawa di tubuh Anda, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke. Dan yang ketiga, kenapa goes di Taiwan itu sangat kita rekomendasi karena harganya terjangkau, baik dari segi akomodasi ataupun juga dari segi konsumsi. Untuk makanan dan minuman tidak beda jauh dengan di Jakarta, tidak beda jauh. Jadi bahkan kadang-kadang merasa ya makanan di Jakarta atau minuman di Jakarta lebih mahal daripada di Taiwan.
Saya baru pulang di Surabaya dan Denpasar, ya Iya, udah unda-undi lah. Kadang-kadang lebih murah, jauh lebih murah di Taiwan malah. iya. Mungkin harganya sama, tapi kalau di Taiwan kita akan lebih banyak bisa mendapatkan lebih banyak porsinya. Iya, Ya, misalkan kita kalau misalnya makan nasi ataupun juga lunch box ya, makanan siang begitu, mungkin harganya kurang lebih 50-60 ribu rupiah, tetapi dapatnya lebih banyak. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk kepada event, itu namanya adalah Semen Shuiku ataupun juga Semen Event. Nah, jadi siapa saja yang bisa ikut dalam acara event ini? Itu dari newbie hingga pro. Nanti kenapa bisa disebut dari newbie hingga pro? Tergantung dari kemampuan masing-masing. Kalau newbie mungkin baru mulai seperti Pak saya, Im, Pak Im yang baru mulai ini bisa juga selesai. Bisa juga selesai. Pak Im waktu itu acara yang Semen Event yang kemarin tanggal bulan ya, September ya. ya, Tanggal 17 September itu berapa ya, berapa lama, Pak? 4 jam 10 menit itu saya pecah ban tuh. Oh, itu ban masih pecah loh. Iya, Ban pecah masih ban. pecah. Berapa? 4 jam 4 menit ya, 4 Pak ya? jam, ya 4 jam 10 menit lah ya. 4 jam 10 menit. Bayangin Bapak Ibu sekalian, 4 jam 10 menit itu masih ditambah dengan ban pecah loh. Artinya waktunya itu cukup sekali. Oke, jadi dari newbie hingga pro. Misalkan seperti salah satu anggota ICT, yaitu Mas Denny, itu kurang lebih 2 jam lebih saja. 2 jam 38 menit kalau nggak salah. Jadi dari yang newbie sampai pro bisa ikut dalam event ini. Oke. Nah, untuk event Semen event ini itu berlangsung dari dia acaranya di tanggal 10 Desember Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Anda ikut dalam event ini, kami mengundang untuk datang dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Nah, lokasinya di mana? Di Taoyuan City, tidak jauh dari Bandara Internasional Taiwan. Oke. Dan yang keempat, event ini disebut dengan Semen Event yang diselenggarakan oleh Taiwan Cyclist Federation. Jadi ini penyelenggaranya itu resmi. Jadi bukan penyelenggara yang tidak kita ketahui siapa dari penyelenggara acara ini. Jadi aman ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini pertama kali Pak Im ikut jalan Roma ya Pak ini ya. Iya, 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 iya. Ya, Ini ini jarak pengalaman pertama, kalau dari rumah sih 100 kilo tuh ya, Grand ya. Fundo itu ya. Nah, Mm. ini saya ingat pertama lolos, kali pertama lolos, belum kram-kram. Yang kedua saya berhenti langsung di kilo yang ke-80, saya berhenti dan nggak bisa ngelanjutin karena memang Iya, ya newbie. iya. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak bisa ngelanjutin gimana di tengah-tengah gunung. Ternyata kita bertemu dengan mobil losbak. Ya, ini fotonya saya nggak upload ya. Mobil losbak yang bersedia mengangkat beliau sampai ke kota loh. Diantar Dan sampai ke rumah ya Pak ya? nganter sampai rumah, Tuh. dan ternyata itu, ya kenalan saya udah lama nggak ketemu, pernah Heeh. ketemu, tapi, beliau waktu pertama ketemu kan mereka nggak ingat kan. Nggak ingat. Iya, nggak ingat tapi bersedia bersedia Iya. ngantar, dekat rumah, karena memang saya tahu rumahnya dekat kan. Begitu dia "Oh ternyata kamu ya?" Katanya gitu. Wah saya Jadi diantar sampai rumah. Jadi maksudnya Pak Im tuh awalnya begitu minta tolong mobil losbak suami istri ini kita minta tolong, nggak kenal sebetulnya. Dia Tapi lupa. begitu naik losbak, ngobrol di tengah jalan, baru ngeh, oh ternyata Pak Im ini siapa, oh ternyata orang tua ini siapa sama istrinya siapa. Ternyata dulu sempat ketemu, sempat kenal gitu ya Pak Im ya. Iya. Oke, jadi ini pokoknya makanya Taiwan tuh gampang deh kalau misalkan ban pecah ataupun juga maaf ya, bukan semoga nggak terjadi ya. Mau ban pecah kayak ataupun juga tiba-tiba nggak bisa melanjutkan perjalanan, nggak usah khawatir. Itu pasti akan bisa kembali dengan selamat. Oke. Yang berikutnya yang kelima adalah mengapa ikut dalam acara ini? Karena sebenarnya event ini tuh mudah dan menantang. Kalau mudah artinya ban pecah pun aja bisa finisher ya, apalagi yang memang sudah pro ataupun juga sudah terlatih seperti para gowester dari Indonesia yang mendengarkan video ini ataupun juga rekaman ini. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, itu kurang lebih 73 km. Perjalanan pro itu kurang lebih menempuh 2 jam. Ya, kalau misalkan finisher 6 jam. Jadi ini sangat tenggang waktunya begitu panjang. Oke. Lalu bagaimana cara mengikuti event Semen ini? Kita lanjutkan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan agenda dari perjalanan. Yang pertama, hari ke-1 ya atau hari pertama,
saudara-saudara Goeser sampai di Bandara Taoyuan Internasional itu kurang lebih jam 9 malam. Jadi begitu sampai akan dijemput dan kita akan antar ke hotel tempat di mana Anda istirahat. Yang kedua, kita akan survei ke tempat acara, kemudian kita akan mencoba pemanasan, namanya adalah goes santai di sekitar event. Jadi ngerasain aja kira-kira karena kan kalau di Indonesia kan jalan di sebelah kanan ya, Ya, di sebelah kanan ya? sebelah kiri. Sebelah Indonesia kiri, kiri. sebelah kiri, Indonesia sebelah Indonesia kiri. kiri. Ya, kalau di Taiwan kan sebelah kanan. Jadi sebelum Anda goes, kita akan memberikan kesempatan untuk menyesuaikan dulu nih. Kalau jalan di sebelah kanan rasanya seperti apa? Jadi biar jangan sampai kagok kalau dalam perjalanan itu arahnya berlawanan. Oke, terutama pada saat lagi tikungan. Ya. Nah, sedikit tambahan saja, dalam event ini nggak usah khawatir karena walaupun jalannya itu tidak diblok untuk selamat event ini, tetapi mobil ataupun juga kendaraan motor di selama perjalanan ini sangat menghormati pengguna jalan bersepeda. Benar ya Pak Im ya? Benar sekali. Jadi Benar nggak usah sekali. khawatir, nggak usah khawatir. Oke? Di hari kedua malam hari kita akan mengajak para goeser untuk city tour di siang harinya. Kemudian malamnya kita akan mampir ke pasar malam di Kota Taoyuan. Dan yang hari ketiga adalah hari eventnya. Di hari event ini tentu aja di pagi hari. Kemudian jam 1 siang adalah easy day. Kita akan lihat kalau misalkan kondisinya masih oke, kita akan muter-muter sebentar di wilayah sekitar tersebut. Kalau misalkan ingin istirahat, ya kita kembali ke hotel untuk istirahat. Ya. Karena malamnya kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk jalan-jalan ke outlet duty free. Pastikan bawa paspor, karena dengan membawa paspor Anda bisa mendapatkan duty free. Stefans, ya. Ya, ada tax refund-nya. Lumayan juga loh kalau misalkan kebetulan mau beli perangkat sepeda ataupun juga mau beli tas ataupun juga baju-baju ataupun juga sepatu olahraga, Nike dan segala macamnya, diskonnya lumayan sih, ya. Oke, lalu hari keempat apa? Hari keempat kita akan lebih santai, kita akan city tour di Taipei City, akan mengunjungi beberapa tempat yang harus Anda kunjungi. Misalnya Museum Nasional Taiwan, Memorial Chiang Kai-shek Hall, Taipei 101, kemudian Pasar Malam Shilin. Ya, harus Anda kunjungi Ini karena terlalu banyak makanan-makanan. Ikonnya Taiwan nih. Iya, ikonnya Taiwan ini. Silakan aja ya. Kemudian hari kelima tentu saja kita akan mengantar Bapak Ibu sekalian ke bandara untuk kembali ke tanah air. Dan ingat, di next trip-nya kita di tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2024 ada event namanya 36 Bend. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini jalurnya itu banyak sekali tikungan-tikungan. Menarik sekali ya. Saya sudah pernah ikut trip ini, luar biasa banget, nyaman sekali dan indah sekali. Teman-teman harus ikut dalam perjalanan ini. Oke? Dan informasi kelanjutannya yaitu adalah event ini sebagai informasi tambahan seperti yang teman-teman goeser lihat. Di sini ada tracknya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang di bagian tengahnya itu ada warna biru, itu adalah danau. Ya, koreksi, mungkin lebih tepatnya adalah danau ataupun juga waduk dari Semen sendiri. Ya, nah ini perjalanannya kurang lebih 73 km, total elevasinya adalah 1.170 meter dari permukaan laut. Nah, di dalam event ini setelah selesai, Anda akan mendapatkan t-shirt seperti yang Anda lihat, gratis ya, kemudian juga akan mendapatkan medali finisher. Mendapatkan medali finisher. Jadi ada teman-teman yang mungkin goeser yang goesnya mungkin 5 jam, 59 menit, 59 detik. Tetap akan mendapatkan finisher, nggak usah khawatir. Karena ini jalannya benar-benar santai. Santai. Kalau mau menantang ya mungkin 1,5 jam selesai. Kalau belum selesai ya mundur sampai 5 jam 59 menit masih dapatkan medali finisher. Jadi sangat indah sekali tempatnya dan sangat-sangat mudah. Nggak usah khawatir. Oke. Nah ini ada Semen event yang pernah kita ikuti. Di sini ada YouTube-nya. Nggak tahu nih apakah bisa saya play atau enggak ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung di screenshot saja kalau ingin melihat ya. Nanti kita kan di dalam video ini di YouTube di bawahnya ada link, kalian bisa Anda bisa klik dan melihat rekaman vlog saya tentang Semen event yang kita ikuti di tanggal 17 September. Ya, Oke, 17 September. Ya, 17 September. Di situ ada sedikit gambaran. Kalau kepengen tahu kira-kira tracknya seperti apa, di situ semuanya ada ya. Silakan aja. Oke, dan kita lanjut lagi dengan paketnya. Nah, ini paketnya nih, mungkin teman-teman goeser penasaran. Terus kalau kita dari Indonesia mau terbang ke Taiwan,
paketnya berapa? Nah, kita udah hitung semua, ya, termasuk tiket, termasuk visa, paket 5 hari 4 malam, termasuk makan siang, makan malam, termasuk hotel, kemudian ikut event, termasuk asuransi, pokoknya lengkap, ya. Setelah kita hitung-hitung, Anda hanya bisa Anda boleh mengeluarkan 1.999 USD, ya. Tetapi kita karena ini masih program kita sukanya, kayaknya bukan tujuannya mau cari uang yang banyak, kita cuma pengen happy aja ngajak teman-teman Dan Goeser Indonesia. Nyari teman, kita cuma main nambah teman doang ya. Kita akan kasih harga spesial, harga diskon itu jadi menjadi 1.699. Di mana ini adalah harga full package. Full package, termasuk visa, tiket, dan paket 5 hari 4 malam. Semuanya sudah di dalam, oke? Nggak usah kasih tips lagi buat tour guide ya, tapi kalau bisa mau ngasih silakan. Terus yang kedua, apabila Anda pengen bilang, oh kita nih udah ada kenalan dengan travel agent yang mungkin kita lebih kenal atau lebih dekat, terus visa kita nggak usah karena Taiwan sendiri apabila Anda masih memiliki visa Amerika, visa Kanada, visa Visa Australia, visa Jepang. Jepang, ya, kemudian New Zealand, ya, beberapa visa ini kalau masih ada berlaku, tentu aja Anda tidak usah membayar visa lagi, sehingga tinggal beli tiket pesawat aja, ya. Nah, untuk half package-nya itu harga aslinya adalah 1.149 dan kita hari ini memberikan harga diskon 1.099 USD. 1.099 USD. Jadi paketnya kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke topik sharing ataupun juga Q&A. Nah, kalau misalkan Pak Im mungkin bisa sedikit sharing nggak pengalaman bersepeda di Semen Event ini? Ya, itu pengalaman pertama saya sih untuk perlombaan, dan itu seru banget sih. Ramai, ngerasa gimana ada di peloton, lalu kemudian ngerasain dengan kan kita biasa latihan kan sama Pak Agung, terus kita sering tuh jalur itu kita sering latihan. Nah, waktu ikut event itu suasananya berbeda, lalu kemudian semangatnya itu berbeda. Nah, saya biasanya sih 5 jam tuh sama Pak Agung tuh ya, karena kita ada istirahat, ada apa. Nah, ini saya pesan teman-teman termasuk Pak Agung, pokoknya kalau ada pit stop berhenti, makan pisang, minum air, pokoknya ngisi energi, nambah energi. Nah, saya ya berhenti sebentar, ya makan pisang, lalu minum air, isi air, lalu berangkat gitu. Iya, Nah, benar. di pit stop tuh disiapin juga untuk kita buang air kecil, ada kayak toilet darurat gitu kan. Betul. Nah, kita bisa ke toilet, lalu kemudian jalan. Nah, pengalaman saya itu pecah ban itu, gitu. Di depan saya ngikutin depan teman kan, yang ikut lomba. Nah, ternyata ada batu besar. Saya nggak bisa hindar, udah kena batu besar tuh pecah pecah ban belakang. Nah, ada satu yang pesertanya juga cewek tuh di belakang saya tuh. Nah, dia juga Kaget. kaget juga, sempat kaget gitu. Waktu itu saya bilang, waduh, selesai nih, udah pecah ban gitu. Nah, tapi saya ada bawa peralatan ganti, saya langsung ganti tuh. Ada tempat bagus buat ganti, langsung ganti, lalu ya lanjut lagi. Dan itu serunya untuk pertama kali sih saya, momen itu memang tidak terlupakan, dan karena itu event pertama saya. Iya, Gitu. thank you Pak Im. Jadi memang walaupun sudah ban pecah, ya, tetap aja bisa finish, walaupun dan itu cuma 4 jam udah selesai, 4 jam udah selesai. Dengan istilah ban pecah, kalau nggak ban pecah mungkin 3 jam lebih udah sampai ya Pak ya? Ya mungkin 3 jam lah, 3,5 jam lah 3 mungkin jam Pak. setengah mungkin udah sampai. Iya. Oke, mungkin saya sedikit sharing ini kalau kelihatan ini medali yang saya dapatkan kemarin di event itu kurang lebih seperti ini. Ini eventnya ya, penyelenggaranya beda nih. Ini adalah event PAL, ya. Nah, ini modelnya kira-kira seperti ini medalinya. Oke, moga-moga kelihatan. Terus kemudian nanti setelah finish itu akan bisa mendapatkan sertifikat seperti ini, finisher. Nah, ini kalau misalkan para goeser ingin ada foto, itu bisa fotonya ntar bisa di-print, dimasukin, ditempel di sini, gitu. Nanti ini biayanya gampang deh, kita bisa usahain. Nah, di sini akan ditulis nih,
namanya siapa, terus kemudian timnya dari mana, awalnya berangkat jam berapa, selesai jam berapa. Karena setiap peserta itu akan ada chipnya, ada IC-nya akan ditempel di helm para goeser sekalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini nomornya 1152 kemarin saya tempel. Oke, ada lagi nggak Pak Im yang mau ditambahkan? Eh, di Taiwan itu benar-benar ya saya sih goesnya cuma di Taiwan ya, tapi saya kan orang Indonesia juga. Nah, itu untuk apa namanya, seperti tadi yang di awal Pak Agung katakan keamanan, lalu kemudian aspal, lalu kemudian apa namanya masyarakatnya itu sangat-sangat mendukung tentang mendukung goes nih, mendukung apa namanya kita olahraga bersepeda. Dan di Taiwan itu sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa ketemu dengan sekolah. Kalau misalnya teman-teman nih ya yang suka touring atau apa, itu tempat sekolah itu bisa buat menginap, lalu apa namanya kayak puskesmas atau kelurahan atau apa namanya kayak tourist center itu tersedia air untuk kita bisa ngisi air tuh. Kita Iya, nggak perlu takut dehidrasi, nggak perlu takut, itu benar-benar nyaman deh pokoknya di Taiwan. Makanya iya, saya begitu goes di Taiwan tuh langsung langsung benar-benar jatuh benar-benar cinta. cinta sama goes. Iya. Bahkan kalau misalkan nggak mau ke convenience store, ke kantor polisi pun, kantor polisi juga Iya, menyediakan air, Bapak Ibu sekalian. iya. Oke, ini ada 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 pertanyaan. ada berita tuh bahkan yang ini bahkan diajak makan, ditraktir makan mie malah. Iya, sampai ditraktir sama Pak polisinya gitu. Saking Heeh, excitednya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan, katanya, kalau nggak punya sepeda, apa ada sewaan sepeda? Nah, ini pertanyaan yang super bagus banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita ini berharap bisa bawa sepeda sendiri, karena sepeda itu kan melekat kepada setiap personil. Nah, apabila memang tidak ada sepeda, bisa diberitahukan kepada kami dulu, nanti kita akan usahakan mencarikan sepeda yang bisa dipinjamkan ataupun juga menyewa kepada. Mungkin kita bisa usahain dengan personil dari tim dari IJT, kita akan tanya siapa yang sepedanya ukurannya sesuai dengan tinggi badan calon peserta. Jadi silakan aja kalau tertarik, kasih tahu kami tinggi dan juga berat badan, kita akan tanya sama mereka, nanti fee-nya sendiri silakan langsung bayar kepada pemilik sepeda, nggak usah bayar ke kita. Thank you Pak Iwan, mungkin semoga nih bisa terjawab pertanyaannya ya. Oke. saya juga pernah kayaknya tahu ya, di, apa namanya, toko-toko sepeda itu juga ada menyediakan penyewaan juga, Pak. Oke, Ya siap. kayak toko Giant atau Merida. Di sini kan di Taiwan tuh terkenal dengan Giant dan Merida, itu mereka mereka ada toko-toko khusus yang memang menyewakan. Baik, ya. Ini input yang juga bagus karena ini juga masih perdana Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan memang ada kebutuhan seperti ini, kita akan juga melingkan atau menghubungkan supaya bisa menemukan sepeda yang bisa disewakan juga bisa dipinjam. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan ada juga event-event tertentu, Pak. Misalnya dulu saya pernah tahu di Penghu itu dia ada event tahunan juga untuk apa namanya goes. Nah mereka mereka menyiapkan sepeda road bike dan Mhm. itu sewanya murah banget tuh. Iya, siap, siap. Oke, pokoknya kalau ada peminjam sepeda, kita juga pasti akan memberikan kesempatan untuk bisa pinjam. Oke. Oh, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk event Simen ini? Oke, rasanya tidak ada. Kalau tidak ada, tentu aja terima kasih. Dan mungkin teman-teman yang nonton video rekaman ini, silakan aja menghubungi kami. Saya kasih kesempatan dulu, bisa di screenshot. Bentar ya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami di nomor WA, ataupun juga langsung ke Instagram kami, ataupun juga ke email. Emailnya adalah goestaiwan288@gmail.com, IG kami adalah goestaiwan. Nomor WA kami ada 2, saya dan Pak Im ya. Sesuai dengan tertera, silakan di screenshot langsung menghubungi kami segala pertanyaan, karena pendaftaran untuk event ini ditutup sampai tanggal berapa, saya lupa itu. Mulai hari ini kalau nggak salah tinggal 23 hari ya Pak. Mungkin bisa dicek. Iya, Ya, itu sangat waktunya cukup masih cukup sih. tanggal Cukup. 31 Oktober terakhir Oke. pendaftaran. Penutupan sampai tanggal 31 Oktober. Jadi kalau Hmm, masih berminat, silakan menghubungi kami langsung. Oke. Oh, ya. terima kasih